pada kebaktian umum yang kedua pada hari ini tanggal 22 Oktober. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Yohanes pasal 4 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita menundukkan kepala kita, dan kita akan bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak akan meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama meninggikan, mengagungkan, dan memujikan. Kita pujikan hormat bagi Allah Bapa. Sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pagi ini kami datang menghampiri Engkau. Di tengah-tengah rasa syukur kami, Tuhan sudah memilih menyelamatkan kami dan memberikan hak yang begitu istimewa boleh menghampiri Tuhan di dalam ibadah. Kami tetap memiliki kesadaran bahwa kami adalah orang yang berdosa di mata Tuhan. Hari demi hari apa yang kami lakukan seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan seringkali di dalam diri kami berulang kali memberontak kepada Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini sebelum kami memuji Tuhan lebih lanjut, sebelum kami mendengarkan firman, dan sebelum kami berdoa, biarlah Tuhan berkenan membasuh kami, menguduskan kami kembali. Supaya ibadah kami pagi ini menjadi ibadah yang diperkenan oleh Tuhan, dan kami boleh pulang membawa sukacita kebenaran firman itu di dalam hidup kami. Pimpin ibadah kami pagi ini Tuhan, layakkan dan kuduskan kami. Dengar doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Seringkali kita baru bisa mengenal Tuhan justru di dalam musim yang tidak mudah. Penuh tekanan di dalam kegelapan. Tuhan akan memperkenalkan bahwa Dia adalah terang. Di dalam kebuntuanmu, Tuhan akan memperkenalkan bahwa Dia adalah jalan. Di dalam ketakutanmu, Dia akan memperkenalkan Dia adalah ketenanganmu. Di dalam keterbatasanmu, engkau akan kenal bahwa Dia tidak terbatas. Di dalam musim kesesakan, baru engkau akan kenal siapa Tuhanmu yang sesungguhnya. Dia Allah yang mengasihi kita lebih dalam dari yang kita kira. Mari kita bersama-sama memujikan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Dengan kesungguhan hati kita bersama-sama kita naikkan pujian ini.
kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kita pujikan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan tubuh dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Sama-sama Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan iman seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Biarlah ini tidak menjadi pujian yang hanya di mulut dan bibir kita, tapi menjadi suatu komitmen di dalam kehidupan kita. Yeskiel pasal 34 ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Begitu berharganya kita semua di hadapan Tuhan Allah kita. Itulah sukacita yang tidak tergantikan oleh apapun. Sukacita surga itulah yang sudah kita dapat. Mari kita bersorak dan mengucap syukur dengan penuh semangat. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan sukacita surga. Sambil bertepuk tangan, kita pujikan pujian ini. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersama-sama memuji pujian Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan sukacita, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Silakan duduk. Saya ada beberapa pertanyaan bagi jemaat semua yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin bisa dijawab di dalam hati setiap kita. Manakah hukum moral Kristen yang paling sulit dilakukan? Mengucap syukur dalam segala halkah? Mengampuni 70 kali 7 kalikah? Jadi sempurna seperti Bapa di surgakah? Ditampar pipi kiri, kita beri pipi kanankah? Memberi makan bagi musuh yang kelaparan? Tidak berzina dalam hati dan pikirankah? Berdoa bagi yang menganiaya kamukah? Atau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita? Mengikut Yesus bukanlah suatu keputusan yang mudah. Namun jika kita sudah bertekad dan berkata dengan tegas bahwa mengikut Yesus adalah keputusanku, percayalah bahwa Roh Kudus akan senantiasa menolong dan menuntun kita semua. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memujikan pujian mengikut Yesus, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Calvin. Kita akan pujikan pujian ini dari refnya terlebih dahulu. Semua hakku untuk mengenal
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahnya. Hari ini kita ada di sini. Kita pujikan semua karena. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Semua karena anugerah. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku
yakin anugerah-Mu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, kami kembali merendahkan diri kami, membawa hati, pikiran, serta waktu kami persembahkan hanya kepada Engkau. Jikalau firman pada pagi ini yang akan kami renungkan, biarlah menjadi firman yang boleh mengingatkan kepada kami, bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam dunia ini, di dalam perjalanan hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan menyertai pemberitaan firman, baik bagi hamba-Mu yang berbicara, maupun bagi setiap kami yang mendengarkan. Jadikan firman-Mu ini Tuhan menjadi kesukaan di dalam hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini saya boleh berada di tengah-tengah saudara, kita boleh beribadah bersama dan boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Saudara, mari kita membuka Injil Yohanes pasal ke-15 yang akan menjadi renungan kita. Yohanes 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan semua boleh mengikuti di dalam hati ya, sambil menyimak baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam perikop ini. Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia berbuah lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebagian dari Injil Yohanes yang terambil dari pasal yang ke-15. Saudara, Injil Yohanes adalah Injil yang unik, yang berbeda dengan ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas itu biasa disebut dengan istilah Injil sinoptik. Sin itu artinya bersama-sama, sinergi. Optik itu dari kata bahasa Yunani yang artinya melihat. Maka toko kacamata namanya optik. Jadi sinoptik itu artinya melihat bersama-sama. Kenapa ketiga Injil ini disebut Injil sinoptik? Karena ketiga Injil ini banyak persamaannya. Ada cerita-cerita yang diulang di Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi Injil Yohanes ini Injil yang berbeda karena banyak hal-hal yang tidak ditemukan di dalam Injil sinoptik. Salah satunya adalah satu bagian pelayanan Tuhan Yesus yang disebut dengan farewell discourse. Farewell artinya perpisahan, discourse itu artinya percakapan atau pengajaran. Itu muncul di dalam pasal 13 sampai pasal ke-16. Saudara, di dalam farewell discourse ini, Tuhan Yesus tidak lagi mengajar di publik. Tuhan Yesus tidak lagi membuat mujizat. Tuhan Yesus tidak lagi mengusir setan. Tapi Tuhan Yesus memakai waktu yang semakin mendekat sebelum dia naik ke atas kayu salib untuk berkumpul dengan murid-muridnya, dan dia mengajarkan banyak hal di dalam pasal 13 sampai pasal ke-16. Saudara menemukan di dalam pasal 13, di sana dimulai dengan Tuhan Yesus mencuci kaki murid-murid, lalu Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru supaya mereka saling mengasihi.
Pasal 14 saudara menemukan pengajaran tentang rumah Bapa, tentang Roh Kudus. Pasal 15 yang akan kita bahas ini, saudara menemukan Yesus mengajar tentang pokok anggur. Lalu pasal 16 kembali Tuhan Yesus mengajar kembali tentang Roh Kudus. Dan kemudian dia akhirnya masuk ke minggu-minggu sengsara dan akhirnya mati di salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mencoba merenungkan satu perikop dari Farewell Discourse ini, yaitu pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tentang pokok anggur yang benar. Di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus seringkali mengajar, memberikan banyak perumpamaan dengan memakai kebun anggur. Kalau saudara rajin membaca di dalam kitab Injil, itu muncul beberapa kali. Ada seorang memiliki kebun anggur, lalu dia panggil orang untuk mengusahakan dan sebagainya. Tetapi di dalam pasal ke-15 ini, Tuhan Yesus tidak lagi bercerita tentang perumpamaan kebun anggur, tetapi Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan pokok anggur itu sendiri. Di dalam bagian yang tadi kita baca saudara, ini Tuhan Yesus mengajar para murid-murid dengan bahasa kiasan. Bahasa yang disebut dengan istilah metafora, bahasa kiasan. Aku pokok anggur, kamu rantingnya, Bapakku pengusaha, itu semua bahasa kiasan yang harus kita gali baik-baik untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan di dalam perikop ini. Maka di dalam 8 ayat ini, saya akan mengajak saudara untuk menggali, merenungkan, dan mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara-saudara, perhatikan ayat pertama, Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Di dalam Injil Yohanes saudara, kata aku adalah itu muncul sebanyak 7 kali. Ini dikenal dengan 7 perkataan I am. Aku adalah terang hidup, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah yang terakhir adalah aku pokok anggur yang benar. Semua ada 7 perkataan aku adalah. Ini sesuatu hal yang menarik sekali untuk dikhotbahkan. Sama seperti di atas salib, Tuhan Yesus berkata 7 perkataan salib. Maka di dalam Injil Yohanes juga kita mengenal 7 sayings of I am. 7 perkataan aku adalah. Hari ini kita ada kesempatan untuk merenungkan aku adalah pokok anggur yang benar. Dan ini adalah perkataan terakhir tentang aku adalah. Saudara-saudara, apa yang menjadi latar belakang Tuhan Yesus kok menyamakan dirinya dengan pokok anggur yang benar? Kenapa kok enggak Tuhan Yesus ngomong, aku adalah pohon mangga, ya, aku adalah pohon durian. Kenapa Tuhan Yesus menganalogikan dirinya dengan pokok anggur? Oh, pokok anggur adalah tanaman yang memang biasa ditemukan di daerah Palestina, betul. Tetapi latar belakang perkataan ini adalah di dalam perjanjian lama, saudara akan menemukan bahwa bangsa Israel berulang kali oleh Allah juga dianalogikan, disebut sebagai anggur atau kebun anggur. Ini muncul berkali-kali saudara. Di dalam Mazmur 80, Yeremia pasal kedua, Yeskiel 17 dan 19, Hosea pasal 10, dan yang paling terkenal ada di dalam Yesaya pasal kelima. Di dalam ayat-ayat ini, bangsa Israel itu diumpamakan, dianalogikan oleh Allah Bapa sebagai pohon anggur. Saya akan membacakan Yesaya 5 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Ini adalah satu sindiran dari Tuhan kepada bangsa Israel. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ini saudara,
Tuhan kecewa dengan bangsa Israel yang dianalogikan sebagai pohon anggur yang sudah dirawat dengan baik, dijaga dengan baik-baik, tetapi yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Ini kekecewaan dari Tuhan. Itulah sebabnya bangsa Israel berulang kali dibuang oleh Tuhan, dihukum. Ini satu bahasa kiasan bahwa bangsa Israel tidak mencapai standar Allah. Bangsa Israel gagal memenuhi keinginan Tuhan, maka dibuang dan dihukum oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 80 ayat ke-14, di situ pemazmur kembali berseru kepada Tuhan, "Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini." Ini satu seruan penyesalan, satu seruan pertobatan dari pemazmur. Tuhan, jangan tinggalkan kebun anggurmu ini. Jangan tinggalkan pokok anggur ini Tuhan. Kembalilah, indahkanlah pokok anggur ini seperti sedia kala. Saudara, inilah latar belakangnya. Maka di dalam Yohanes pasal ke-15 ini saudara harus tahu, ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah pokok anggur, bahkan bukan sekedar dia mengatakan pokok anggur, dia mengklaim dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Inilah latar belakangnya saudara. Tuhan Yesus sedang membandingkan dirinya dengan bangsa Israel yang penuh kegagalan, penuh kecacatan, yang tidak dapat memenuhi keinginan Bapa di dalam perjanjian lama. Sekarang dia berkata kepada murid-muridnya, akulah pokok anggur yang benar. Saudara, kata benar yang dipakai di sini itu memakai kata Yunani yang artinya aletheia. Kata aletheia saudara sudah tidak asing di telinga kita. Aletheia itu artinya benar atau kebenaran, truth. Ketika Tuhan Yesus ngomong akulah jalan kebenaran, itu aletheia. Nah, aletheia itu artinya sesuatu yang benar, tanpa cacat, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang tidak bernoda. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dirinya, akulah pokok anggur yang sempurna. Akulah pokok anggur yang tidak bercacat seperti bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Tuhan Yesus kok berani ngomong seperti ini? Kalau di antara ruangan ini ditantang siapa yang berani ngomong seperti Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar. Ada yang berani ngomong? Kalau saudara berani ngomong ini, kalau saya berani ngomong kalimat seperti ini, kita orang tidak waras saudara. Karena kita ini bukan orang yang sempurna. Tapi kenapa Tuhan Yesus berani berkata, akulah pokok anggur yang benar, yang sejati, yang sempurna. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Sebab ia adalah pokok anggur yang melekat dengan Sang Bapa sejak di dalam kekekalan. Dia pokok pohon anggur yang berbeda dengan Israel. Israel adalah pohon anggur yang diciptakan oleh Allah. Yesus Kristus adalah pohon anggur yang bukan diciptakan, tetapi dia sejak di dalam kekekalan bersama dengan Sang Bapa. Maka relasi Kristus dengan Bapaknya itu sangat berbeda dengan relasi relasi Israel dengan Sang Bapa. Ini tidak bisa disamakan. Maka dari itu ketika Tuhan Yesus dimuliakan di dalam Matius 17, Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dia anak kesayangan Sang Bapa, dia melekat dengan Sang Bapa sejak di dalam kekekalan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berani mengklaim dirinya, akulah pokok anggur yang benar. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya pokok anggur yang benar di dalam kekekalan. Bahkan setelah dia inkarnasi menjadi manusia, dia di dalam pelayanannya, dia tidak pernah satu kali pun melawan Sang Bapa. Dia tidak pernah satu kali pun memberontak dan tidak menjalankan kehendak Sang Bapa. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah beda Yesus Kristus
dengan bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Bangsa Israel memberontak kepada Allah berulang kali. Tidak setia kepada Allah berulang kali. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah satu kali pun memberontak kepada Bapaknya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, inilah sebabnya Yohanes 15, Tuhan Yesus membuka perikop ini dengan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, yang sejati, yang sempurna. Maka untuk apa saudara Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini? Apa yang hendak Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita pada pagi hari ini dengan statement ini? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saudara, setelah Tuhan Yesus menghubungkan dirinya dengan Bapa, akulah pokok anggur, Bapakku pengusahanya, Bapakku pemiliknya. Maka sekarang Dia menghubungkan dirinya dengan ranting-rantingnya. Perhatikan di dalam ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara-saudara, siapakah ranting-ranting yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Siapa kamu di sini? Siapa ranting-ranting yang dimaksud di sini? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyebut ranting-ranting di sini, Tuhan Yesus memberikan dua hal kepada ranting-ranting ini. Yang pertama itu adalah peringatan. Yang kedua adalah nasihat. Peringatan yang diberikan Tuhan Yesus ngomong, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Nya di sini adalah Bapak. Dia akan dipotong oleh Bapakku sebagai pengusahanya dan dibuang, dibakar ke dalam api. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan nasihat. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, bersihkan oleh Bapak pemilik kebun itu supaya ia makin banyak berbuah. Jadi ranting ini saudara, hanya ada dua pilihan di mata Tuhan Yesus. Entahkah dia dipotong lalu dibuang, ataukah justru dia akan dibersihkan oleh Sang Bapa dan hidupnya akan makin berbuah. Saudara-saudara, siapakah ranting yang dipotong oleh Tuhan Yesus di sini? Siapakah ranting yang dimaksudkan yang akan dipotong oleh Sang Bapa dan dibuang dan dibakar ke dalam api? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan Yesus mengajar dan berkata ini di dalam bahasa kiasan. Aku pokok anggur, kamu ranting, Bapakku pengusaha, itu semua bahasa kiasan saudara. Yang kalau tidak hati-hati, ini bisa disalah mengerti dan disalah tafsirkan. Saudara, hari ini sebelum kita menggali lebih dalam, saya ingin menjelaskan di dalam poin ini. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan ranting yang dipotong di sini? Apakah ini menunjuk orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah melekat kepada ranting itu, tetapi karena hidupnya tidak berbuah, lalu dipotong dan dibuang? Lalu artinya, apakah orang-orang ini, ranting-ranting ini, adalah orang-orang yang dulu percaya kepada Yesus, lalu kehilangan keselamatannya, dipotong dan dibuang? Nangkep maksud saya? Saudara-saudara, ayat ini bisa disalah mengerti seperti itu, saudara. Oh, dulu ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tapi karena hidupnya tidak berbuah, maka dia dipotong, keselamatannya hilang, dia dibuang dari hadapan Tuhan. Saudara, ayat ini bukan berbicara seperti itu. Ayat ini bukan berbicara orang yang kehilangan keselamatannya. Saudara, kenapa demikian? Karena keselamatan itu tidak bisa hilang. Sekali orang itu diselamatkan, sekali dia menjadi milik Kristus, maka selama-lamanya dia menjadi milik Kristus di dalam hidupnya. Yohanes 10 adalah ayat yang paling jelas. Tuhan Yesus mengajarkan, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan domba-dombanya dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 28, pasti akan selamat
sampai selama-lamanya. Pasti akan selamat sampai selama-lamanya. Domba-dombaku, kata Tuhan Yesus, ada di tangan Bapakku yang lebih besar dari siapapun. Dan dia juga ada di dalam tanganku. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa dan dari tanganku. Ini namanya jaminan keselamatan. Di dalam kekristenan, setiap saudara yang sudah percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan harus memiliki keyakinan keselamatan. Tidak ada di dalam iman Kristen mudah-mudahan selamat. Tidak ada. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, engkau pasti akan selamat. Keselamatan tidak bisa hilang. Paulus berkata dalam Roma pasal 8, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kematiankah, kelaparankah, ketelanjangankah, pedangkah? Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8 memberikan kepada kita jaminan keselamatan di dalam kehidupan orang percaya. Dari dia bertobat sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, keselamatan tidak bisa hilang, tetapi keselamatan bisa tersamar. Sekarang saya akan jelaskan sisi yang lain tadi keselamatan yang mengerikan. Saudara, keselamatan memang tidak bisa hilang. Sekali Tuhan berikan, Tuhan tidak akan tarik kembali. Tapi keselamatan itu bisa tersamar. Ini yang bahaya dan inilah maksud Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal ke-15 ini. Di dalam Alkitab begitu banyak peringatan tentang keselamatan yang tersamar. Yaitu orang-orang yang seolah-olah sudah percaya kepada Kristus, orang-orang yang seolah-olah sudah diselamatkan, tetapi sebetulnya orang ini belum pernah lahir baru, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, di dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Ada seorang penabur yang hendak pergi menabur. Lalu benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanah yang belukar, tanah yang gersang, dan keempat tanah yang subur. Di dalam 3 jenis tanah yang pertama, benih itu tumbuh sesaat, saudara. Tetapi ketika terik matahari itu menghantam dirinya, bunga itu atau benih itu menjadi layu dan mati. Saudara, ini adalah gambaran dari iman yang sementara. Ini adalah gambaran dari orang yang seolah-olah sudah diselamatkan. Tetapi sebetulnya dia belum sungguh-sungguh menerima Kristus di dalam hatinya. Ini begitu banyak peringatan seperti ini di dalam Alkitab, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 19 mengatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 ayat 19 mengatakan ada orang yang kelihatannya ada di antara kita. Tetapi Yohanes ngomong mereka bukan sungguh-sungguh bagian dari kita. Saudara, ini bicara apa? Ini bicara tentang antikristus. Jadi saudara jangan pikir antikristus itu orang yang nanti membakari gereja. Ya mereka memang orang yang benci Kristus, saudara. Tetapi Yohanes mengatakan antikristus itu berasal dari gereja sendiri. Aneh ya. Mereka ada di tengah-tengah kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh bagian dari kita. Saudara-saudara, Ibrani 6 ayat 4 juga sama. Memberikan kepada peringatan kepada kita. Ada orang yang sudah diterangi hatinya, yang mengecap firman yang baik, yang mengecap karunia-karunia roh dan sebagainya. Tetapi akhirnya murtad meninggalkan Tuhan. Orang demikian tidak mungkin lagi diselamatkan. Ini semua adalah peringatan-peringatan di dalam Alkitab tentang keselamatan yang tersamar. Di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus, contoh terbaik adalah Yudas Iskariot sendiri.
Saudara, Yudas Iskariot itu seperti ranting yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini. Dia seolah-olah nempel kepada pokok anggur. Dia adalah rasul. Dia mengecap karunia-karunia firman. Dia melihat Tuhan Yesus mengajar, membuat mujizat. Bahkan dia diutus oleh Tuhan Yesus pergi untuk melayani. Tetapi Yudas Iskariot adalah contoh ranting yang akhirnya dipotong dan dibuang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini bukan berbicara orang yang kehilangan keselamatannya. Yohanes 15 ini berbicara memang orang-orang ini adalah orang-orang Kristen palsu. Ranting-ranting yang palsu, yang seolah-olah nempel, tetapi sebetulnya ini bukan nempel beneran. Maka ketika Allah Bapa sebagai pengusahanya menyensor dan dipotong, lalu dibuang dan dibakar. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus di dalam hatinya. Mungkin rajin ke gereja, rajin melayani, tetapi jikalau di dalam hati kita tidak pernah sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita, kita adalah ranting-ranting yang suatu saat dipotong oleh Bapa dan dibuang ke dalam api. Apa yang Tuhan Yesus katakan ini sesuatu yang sangat serius sekali, saudara. Jangan dianggap ini sekedar lewat semata-mata. Siapakah di antara kita yang tidak sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu secara pribadi? Berapa rajin engkau ke gereja, berapa rajin engkau berbuat baik, berapa giat engkau melayani, semua adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Suatu saat kau dipotong oleh Bapa sebagai pengusaha dan akan dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Saudara, kekristenan abad ini ada kekristenan yang sangat mengerikan, luar biasa. Saya selalu tidak akan bosan, tidak akan pernah lelah memberikan peringatan-peringatan kemanapun saya berkhotbah. Saudara lihat di YouTube, banyak hamba Tuhan sekarang memperkenalkan Yesus seperti dukun penyembuh. Wah, mujizat, ikut Yesus sembuh, ikut Yesus sembuh. Saudara, orang-orang yang mengikut Yesus hanya menganggap Yesus sebagai dukun penyembuh, dukun pemberi kekayaan, kemakmuran, kesuksesan, keberhasilan. Ini adalah ranting-ranting yang seolah-olah melekat kepada pokok anggur. Tapi sebenarnya ini adalah ranting yang palsu. Saudara sekalian, saya harap di antara kita semua hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang menonton di dalam streaming, jangan ada di antara kita yang menjadi ranting-ranting yang palsu di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan, matanya terbatas, tidak bisa lihat, tidak bisa ngerti. Tapi Bapakku, kata Tuhan Yesus, sebagai pengusahanya, dia tahu mana ranting yang sejati dan ranting yang palsu. Suatu saat akan tiba waktunya, ranting-ranting ini yang palsu akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan peringatan ranting palsu itu akan dipotong, tapi dia juga memberikan nasihat kepada ranting-ranting yang sejati. Dan setiap ranting yang berbuah, ranting yang sungguh-sungguh menempel kepada pokok anggur ini, dibersihkannya. Dibersihkan dari kutu, dibersihkan dari segala hama yang mungkin mengganggu pertumbuhannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ini Tuhan Yesus berbicara kepada 11 murid yang lain. Setelah Yudas mati, muridnya tinggal 11, Tuhan Yesus menginginkan mereka supaya hidup mereka menghasilkan buah. Saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, bukan berhenti di situ, tapi dia mengatakan, kamulah ranting-rantingku. Dengan kata lain, setiap ranting yang sejati, setiap murid Tuhan yang sejati, hidupnya harus berbuah. Ini keinginan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bukan kengangguran tiba-tiba ngomong akulah pokok anggur.
kamulah ranting-rantingnya lalu selesai. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu, dia ingin supaya murid-muridnya, engkau dan saya, jikalau kita betul-betul ranting yang sejati, hidup kita itu harus menghasilkan buah. Dan Tuhan mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi hidup berbuah ini bukan pilihan, saudara. Yang penting saya sudah diselamatkan Tuhan, yang penting saya sudah percaya Yesus, haleluya. Tidak, Tuhan menginginkan di dalam perjalanan hidup kita, sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan, hidup kita menjadi hidup yang berbuah. Saudara, apa maksud Tuhan Yesus hidup yang berbuah? Tuhan Yesus tidak mengatakan, berbuahnya demikian loh, 1, 2, 3, 4, tidak saudara. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Bahwa Tuhan Yesus menginginkan supaya hidup kita itu berbuah, yaitu tinggallah di dalam Aku, kalau engkau mau hidupmu berbuah. Saudara, ada 4 aspek di dalam hidup yang berbuah yang harus kita perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus sekali lagi tidak mengatakan seperti apa buah yang dia inginkan. Tetapi pasti ini sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, dan saya akan memberikan 4 aspek tentang buah yang Tuhan inginkan itu ada di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, saya menyebut sebagai aspek transformasi. Saudara-saudara, buah adalah tanda pertumbuhan yang sehat. Kalau saudara menanam sebuah pohon, apa sih yang saudara tunggu dari pohon itu? Saudara sirami, saudara kasih pupuk, saudara pelihara dia baik-baik. Yang saudara nantikan itu apa? Buah, betul kan? Tidak ada orang tanam pohon lalu tidak menantikan hasil buah itu. Demikian juga Tuhan, ketika setelah dia menyelamatkan kita, menebus kita, dia menginginkan hidup kita itu berbuah. Pertama, di dalam aspek transformasi. Saudara, kalau sebuah pohon itu berbuah, berarti dia mengalami transformasi, mengalami perubahan. Dari bibit tumbuh menjadi dahan, keluar daun-daunnya, keluar bunganya, lalu menjadi buah. Itu transformasi, saudara. Nah, hidup kita juga demikian. Buah adalah tanda transformasi kehidupan orang percaya. Transformasi di dalam bidang apa? Transformasi di dalam hal apa? Buah di dalam aspek apa? Saudara-saudara, Tuhan Yesus sekali lagi tidak mengatakan, tetapi ini mencakup segala dimensi kehidupan kita. Berbuah yang Tuhan inginkan adalah buah kerohanian. Saudara, Tuhan ingin kerohanian kita berbuah. Tuhan ingin pengenalan kita kepada Kristus, kepada Allah Bapa, kepada Allah Roh Kudus itu juga berbuah. Berarti mengalami perubahan transformasi. Jangan pengenalan kita kepada Tuhan 5 tahun yang lalu dengan sekarang sama terus. Oh Tuhan, saya setia kepada Engkau. Pengenalanku kepadamu juga tidak berubah. Mandek saudara, tidak boleh. Saudara harus berbuah pengenalan. 5 tahun yang lalu saya mengenal Kristus seperti ini. Sekarang saya mengenal Kristus harus lebih dalam. 3 tahun yang lalu saya mengenal Allah Bapa seperti ini. Saya mengenal Roh Kudus seperti itu. Sekarang harus lebih dalam lagi. Itu hidup yang berbuah. Pengenalan kita kepada Allah haruslah pengenalan yang berbuah. Makin dalam, makin lama menjadi orang percaya, semakin mengenal siapa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini hidup orang Kristen yang sehat. Hidup yang berbuah juga mencakup perubahan dan transformasi di dalam karakter kita, saudara. Paulus ini yang katakan di dalam Galatia 5 ayat ke-22. Tetapi buah roh adalah kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati. Sampai 9 terakhir ada penguasaan diri. Orang yang hidupnya berbuah, maka akan mengalami transformasi di dalam karakternya. Kita tidak boleh terus menjadi orang yang sama, saudara.
Dulu tukang marah, sekarang juga masih tukang marah. Dulu pendendam, sekarang masih tetap pendendam. Berarti hidup kita tidak berbuah. Ya, hidup yang berbuah itu hidup yang transformasi di dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk di dalam pelayanan kita. Kita melayani Tuhan harus semakin dalam. Melayani Tuhan harus semakin giat. Melayani Tuhan harus semakin sungguh-sungguh. Itulah arti hidup yang berbuah. Jadi saudara perhatikan di dalam bagian ini saudara. Tanda murid yang benar. Seorang murid Kristus yang benar. Yang betul-betul kalau hidupnya melekat kepada pokok anggur itu. Dia harus mengalami transformasi hidup dengan berbuah di dalam hidupnya. Dengan demikian kata Tuhan Yesus, engkaulah murid-muridku. Saudara-saudara, ketika kita berbuah, buah itu selalu dapat dilihat dan dirasakan orang lain. Inilah aspek kedua dari hidup yang berbuah, yang saya sebut sebagai aspek eksternal. Saudara, sebuah pohon ketika sudah waktunya dia berbuah, buah itu pasti bisa dilihat oleh kita kan. Sepanjang hidup saya tidak pernah temukan ada pohon berbuah lalu berbuahnya di dalam dahan, tidak ada. Buah itu selalu muncul di luar, bisa kita lihat, bisa kita pegang, dan akhirnya bisa kita nikmati. Maka orang yang hidupnya berbuah juga sama, saudara. Pasti bisa dilihat oleh orang lain. Oh, dia kok hidupnya berubah. Pasti bisa dirasakan oleh orang lain, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Ini hidup yang berbuah. Maka ini aspek eksternal, orang yang berbuah, hidupnya pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Buah yang sejati tidak bisa disimpan-simpan. Buah sejati tidak bisa ditutup-tutupi. Dia akan keluar dan selalu memberikan dampak kepada lingkungan. Dirasakan dan menjadi berkat bagi siapapun yang ditemui. Ini aspek secara eksternal di luar diri kita. Tapi orang yang hidupnya berbuah, itu juga bukan hanya dinikmati oleh orang luar, tetapi juga dinikmati oleh dirinya sendiri. Ini saya sebut sebagai aspek internal. Saudara, orang yang berbuah, buah itu akan selalu bersifat integrated, bersatu. Buah itu selalu menular. Orang yang pengenalannya kepada Tuhan bertumbuh. Dia semakin mengenal siapa Kristus, siapa Allah Bapa, siapa Roh Kudus. Dia semakin mencintai Tuhan, pasti ini memberikan dampak di dalam aspek yang lain. Di dalam pelayanannya, di dalam karakternya, di dalam hal-hal yang lainnya. Ini aspek internal, saudara. Buah itu menular di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Tidak ada orang yang semakin cinta Tuhan, lalu pelayanannya semakin loyo. Tidak ada orang yang semakin mengenal Tuhan, lalu tidak rajin melayani Tuhan. Tidak ada. Semua itu saling terkait satu dengan yang lain di dalam aspek internal diri kita. Dan yang keempat, buah itu adalah tugas orang percaya sepanjang hidup kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kita harus hidup berbuah, maka yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, kita harus terus-menerus sepanjang hidup kita, hidup berbuah bagi Kristus. Yang Tuhan tuntut bukan buah musiman. Oh, sekarang tidak musim durian, tidak usah cari durian. Sekarang bukan musim belewa, tidak usah cari belewa. Tidak. Tuhan menginginkan kita menjadi pokok ranting anggur yang berbuah setiap saat. Inilah aspek continuity di dalam hidup kita. Tidak dibatasi musim, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi keadaan dan situasi. Tuhan menginginkan hidup murid-muridnya adalah hidup yang berbuah. Saudara Paulus di dalam Filipi 1 ayat ke-22, dia mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini satu kalimat hidup yang luar biasa, saudara. Ini satu filosofi hidup yang luar biasa.
Kalau Tuhan masih memberikan aku hidup, itu berarti aku harus bekerja untuk Dia. Aku harus memberi buah bagi Kristus. Paulus mengerti betul apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal ke-15 ini. Saudara, inilah 4 aspek yang bisa kita temukan ketika Tuhan Yesus menuntut kita sebagai murid-muridnya harus berbuah. Berbuah di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Berbuah bisa dirasakan orang lain. Berbuah yang bisa kita nikmati secara internal. Dan berbuah secara terus-menerus di dalam sepanjang kehidupan kita. Maka pertanyaan yang lebih dalam adalah saudara, bagaimana saya bisa hidup berbuah? Tuhan menginginkan kita hidup menghasilkan buah bagi Dia. Sekarang pertanyaan yang lebih serius, caranya bagaimana? Saudara, Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku. Di dalam 8 ayat yang tadi kita baca, saudara. Tuhan Yesus pernah mengatakan, tinggallah di dalam aku, ini 5 kali. Nanti di rumah dihitung ya. 8 ayat yang tadi kita baca, 5 kali Tuhan Yesus ngomong, berulang kali, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Berarti ini kalimat penting. Ini cara membaca Alkitab. Kalau suatu kata, suatu kalimat diulang-ulang oleh penulisnya, berarti itu kalimat yang penting. Saudara harus perhatikan kalimat itu baik-baik. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Apa artinya, saudara? Apa artinya Yesus ngomong, tinggallah di dalam aku? Saudara-saudara, kata tinggal di situ artinya stay. Kata tinggal di situ artinya live, hidup di dalam Kristus. Kata tinggal di situ bisa artinya dwell, menetap di dalam Dia dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan sih kita itu tinggal di dalam Kristus? Kapan pertama kali kita tinggal di dalam Dia? Yaitu adalah di dalam momen kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Itulah momen pertama kali kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Tetapi tidak cukup, saudara. Setelah saya terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, ya sudah, pokoknya saya terima Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, selesai. Tidak. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dalam arti terus menerus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tinggal di dalam Kristus adalah satu keharusan. Karena Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang kita akan jelaskan apa maksud Tuhan Yesus ngomong, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Saudara, kalimat ini menunjukkan sesuatu relasi yang tidak terputus. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sampai kapan Tuhan? Selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, relasi kita dengan Kristus, dengan Allah Bapa, termasuk dengan Roh Kudus, adalah relasi yang saling. Bahasa lainnya adalah reciprocal, ketersalingan. Suami dan istri menikah saling mengasihi, saling mengenal, saling mencintai, saling mau berkorban. Betul ya? Kalau saudara tidak kenal, dinikahkan, waduh celaka berat saudara. Itu nanti balik zamannya Siti Nurbaya. Yang milikan orang tua, anaknya tidak kenal, pokoknya harus menikah. Ini pilihan papa, ini pilihan mama, celokok saudara. Apalagi dulu orang menikah pakai tutup ya, tebak-tebak buah manggis, ini wajah istriku seperti apa, dibuka. Kalau ya lumayan haleluya ya. Kalau tidak lumayan halelupa. Saudara-saudara, suami istri harus saling mengenal satu dengan yang lain. Relasi kita dengan Kristus juga sama. Itulah sebabnya Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Saudara, tidak bisa kita mengatakan aku tinggal di dalam Kristus tapi Kristus tidak tinggal di dalam kita. Ini bukan satu relasi yang sejati. Ini persis ranting yang palsu, yang seolah-olah nempel, tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh menempel.
Di dalam Matius 7 ayat 21 saudara, di situ ada satu peringatan Tuhan Yesus yang mengerikan. Nanti pada waktu akhir zaman banyak orang berkata kepada Kristus, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan orang demi namamu. Aku melayani demi namamu. Pada hari itu kata Kristus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Hanyalah kamu pembuat kejahatan. Hamba-hamba Tuhan palsu yang sering pakai nama Tuhan, pada akhir zaman akan mendengar Tuhan Yesus ngomong, aku tak mengenal kamu, hanyalah kamu. Pengenalan dan relasi kita kepada Kristus adalah pengenalan yang bersifat ketersalingan. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal ke-10, aku gembala yang baik. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka. Ini yang Tuhan Yesus juga katakan. Di dalam bagian ini, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ini menunjukkan ketersalingan yang tidak terputus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, hal kedua ketika Tuhan Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus sampai selama-lamanya? Supaya hidup kita berbuah. Ini menunjukkan kebergantungan kita yang mutlak kepada Kristus. Sama seperti ranting anggur tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau kamu tidak tinggal di dalam pokok anggur yang benar, kalau kamu tidak tinggal di dalam diriku, kamu tidak dapat berbuah. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kata Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalimat ini menunjukkan kebergantungan kita yang mutlak kepada Kristus sebagai pokok anggur itu selama-lamanya. Kita kalau mau hidup kita berbuah dengan benar di hadapan Tuhan. Berbuah dengan manis seperti yang diharapkan Bapak sebagai pengusaha kebun anggur kita. Kita harus melekat dan bergantung kepada pokok anggur, yaitu Kristus. Kalau kita mau hidup menurut cara kita sendiri, kita hidup menurut filosofi hidup kita sendiri, kita pasti tidak dapat berbuah di hadapan Allah. Di luar aku, kata Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia sangat lemah, terbatas, yang tidak mungkin akan mencapai apa yang Tuhan inginkan melalui usaha diri kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus, supaya kita bisa melekat kepada Dia dan hidup kita berbuah lebat di hadapan Bapa di surga. Maka sekarang inilah artinya Tuhan menginginkan kita itu tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Kita mengenal Dia secara pribadi dan Dia mengenal kita secara pribadi. Sekarang saudara sekalian, relasi yang kekal ini, kebergantungan yang kekal ini dinyatakan di dalam dua hal penting bagi kita orang percaya. Bagaimana sih saya tinggal di dalam Kristus? Bagaimana sih saya bergantung kepada Dia di dalam hidup kita? Saudara perhatikan, di dalam ayat ketiga Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Kamu memang sudah bersih. Ini Tuhan Yesus ngomong kepada 11 murid karena Yudas sudah mati. Kamu memang sudah bersih karena apa? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat ini. Saudara, yang membersihkan hidup kita itu apa? Yang menguduskan hidup kita itu apa? Firman. Yohanes 17 ayat 17. Tuhan Yesus berkata, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. 2 Timotius 3:16 mengatakan,
Setiap tulisan yang dihembuskan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar orang dalam kebaikan, mendidik orang, memperbaiki kelakuan yang salah, dan sebagainya. Saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita firman untuk membersihkan kita, untuk menguduskan kita. Roh Kudus memakai firman untuk membentuk kerohanian kita, untuk menghasilkan buah di dalam hidup kita. Selalu pakai firman. Jangan percaya lagi hamba Tuhan yang terus menggembar-gemborkan. Kemarin saya ketemu Yesus, kemarin saya ketemu Tuhan, lewat mimpi, penglihatan, pendengaran, tapi tidak pernah membahas dan mengajarkan firman. Itu hamba Tuhan palsu. Hamba Tuhan sejati selalu kembali kepada firman Tuhan, mengajarkan baik-baik kepada saudara, supaya saudara hidup bertumbuh dan berbuah lebat. Saudara, di dalam bagian inilah Tuhan Yesus ngomong kepada murid, kamu bersih karena firman yang kukatakan kepadamu, bukan karena hal yang lain. Ingat ya, kalau engkau mau hidupmu berbuah, pelajari firman Tuhan baik-baik. Bukan sekedar membaca, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan ada membaca Alkitab cepat-cepatan selesai. Oh, saya selesai membaca Alkitab 66 kitab 3 bulan selesai, Pak. Wih, baca tok ya bisa. Ngerti kagak? Tidak ngerti. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah saudara membaca, mempelajarinya, dan mengerti. Oh, ini loh maksudnya. Ini loh artinya. Dan ketika kita mengerti maksud daripada firman ini, biarkan Roh Kudus itu memakai firman tersebut untuk membersihkan kita, mengkoreksi kita, membentuk kerohanian dan cara berpikir kita, sehingga hidup kita pelan-pelan dipoles oleh Tuhan, sehingga kita itu bertumbuh dan berbuah lebat di hadapan Tuhan. Saudara, seberapa rajin kita belajar firman, seberapa serius hati kita rindu merenungkan firman. Hari ini saya harap khotbah pada pagi ini boleh menjadi titik awal di dalam hidupmu. Kan sudah ke gereja, Pak. Tiap minggu saya tidak pernah absen. 52 minggu tidak pernah bolos ke gereja. Kan sudah cukup? Tidak cukup. Saudara dengar khotbah 40 menit, mentok-mentok 1 jam. 1 minggu itu 128 jam. Saudara tidak ada firman 127 jam di dalam hidupmu. Tak mungkin engkau menjadi orang Kristen yang hidupnya berbuah. Firman harus menjadi bagian di dalam hidup murid Kristus. Menjadi kesukaan di dalam dirinya. Barulah hidup kita bisa berbuah lebat. Maka kalau ada PA, ada seminar, ada kelas pembinaan, saudara harus ikut. Jangan gara-gara, Pak, saya mau senam, saya mau nge-gym, saya mau ikut aerobik, saya tidak ikut pembinaan, saya tidak ikut seminar dan sebagainya. Tidak. Firman Tuhan penting di dalam hidup murid Kristus. Sediakan waktu, korbankan waktu, supaya saudara mengerti dan bertumbuh di dalam kerohanianmu. Ini yang pertama. Di dalam ayat ke-7 Tuhan Yesus memberikan kunci bagi kita. Bagaimana saya bisa berelasi dengan Tuhan? Bagaimana saya bisa tinggal di dalam Dia? Maka Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku sudah tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini bicara tentang doa. Saudara, firman adalah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Doa sekarang adalah kita yang berbicara kepada Tuhan. Dua sarana ini Tuhan berikan kepada kita, supaya kita itu tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita. Saudara, orang yang hidupnya sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, tak mungkin hidup doanya tidak ada. Aneh ya. Ini
ketersalingan yang saling juga reciprocal, saling ini, saling dan itu. Orang yang hidupnya dipenuhi firman, hatinya dipenuhi firman, pasti hidupnya juga dipenuhi doa kepada Tuhan. Orang yang hidupnya rajin berdoa, pasti dia juga mencintai firman. Tuhan mengatakan kalau firman-Ku itu sudah tinggal di dalam kamu, kamu boleh minta apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ayat ini bukan berarti kita boleh minta semua hal lalu Tuhan berikan kepada kita. Tuhan, saya sudah baca firman-Mu, saya minta mobil Tuhan. Tuhan, saya sudah mempelajari firman-Mu, saya minta rumah baru Tuhan. Bukan itu maksudnya, saudara. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan buah daripada Roh Kudus, dia akan meminta kepada Bapa di surga sesuatu yang dia perlukan. Dia akan meminta kepada Allah sesuatu yang menyenangkan hati Bapaknya. Orang yang hidupnya berbuah, yang semakin mengenal Tuhan, pasti doanya tidak ngawur-ngawuran. Dengarkan baik-baik. Orang yang doanya ngawur-ngawuran kepada Tuhan, doanya lama 1 jam, 2 jam doa terus. Ada persekutuan doa jam 12 malam, katanya sepi supaya Tuhan mendengar doa kita, tidak mendengar doa orang lain. Tapi doanya ngawur dan kacau luar biasa, menunjukkan orang seperti ini tidak mengenal siapa Allah dengan baik. Nah, semua yang didoakan hanya untuk egois, untuk memuaskan kedagingan kita. Orang yang hidupnya sudah berbuah di hadapan Tuhan, doanya akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan katakan di dalam bagian ini. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Hidup di dalam firman dan hidup di dalam doa. Saudara, apa sih tujuan Tuhan? Ketika Tuhan menginginkan hidup kita itu menjadi hidup yang berbuah. Apa yang Kristus inginkan ketika Dia memerintahkan di dalam ayat 16, pergilah, hendaklah kamu menghasilkan buah dalam hidupmu. Itu ada di dalam akhir dari ayat ke-8, Yesus mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Hidup kita berbuah bukan untuk sombong-sombongan. Hidup kita berbuah bukan untuk menghina orang lain. Oh, dia belum berbuah, saya sudah berbuah. Bukan. Hidup kita berbuah supaya Bapa di surga dimuliakan melalui hidup kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, maukah hidupmu menjadi orang Kristen yang berbuah lebat di dalam Kristus? Mau tidak? Mau. Kalau engkau mau, engkau harus siap mengalami pembersihan dari Tuhan. Tuhan sebagai pemilik kebun anggur, kata Tuhan Yesus, Dia akan membersihkan ranting-ranting yang dikasihi supaya ranting itu makin berbuah. Dan ketika Tuhan membersihkan hidup kita, itu sesuatu yang sangat painful, menyakitkan, tidak enak, saudara. Saudara, kalau mau hidupmu berbuah, ada banyak hal di dalam diri kita yang dikikis oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan, dipotong oleh Tuhan, supaya kita menjadi ranting yang semakin berbuah. Tapi itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat di dalam hidup saudara, mengingatkan kepada kita, supaya terus di dalam hidup kita sebagai murid-murid yang sejati, kita merelakan diri. Tuhan, inilah ranting yang kupersembahkan kepadamu di dalam hidupku. Bersihkan Tuhan, potong Tuhan, supaya hidupku makin berbuah lebat. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau menjadi pengusaha kebun anggur bagi kami. Kami juga bersyukur untuk anugerah Tuhan yang menjadikan kami ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Hari ini firman boleh mengingatkan kepada kami
bahwa jikalau kami hidup di luar Kristus, kami tidak akan dapat berbuah di hadapan Tuhan. Bawalah hidup kami kembali mendekat kepada pokok anggur. Bawalah hidup kami menempel dengan erat kepada pokok anggur yang sejati. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berbuah lebat di hadapan Tuhan. Menjadi kesukaan di mata Allah Bapa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk teguran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk peringatanmu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pokok anggur yang sejati, yang adalah juru selamat di dalam hidup kami. Kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Saya akan memimpin saudara mengaminkan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan. Dan kami mengingat begitu banyak orang di dalam belahan dunia ini yang tidak dapat menikmati firman Tuhan dengan baik. Kami mau berdoa bagi mereka Tuhan, di negara-negara yang mengalami penganiayaan, negara-negara yang mengalami penindasan, sehingga mereka begitu sulit untuk beribadah dan menikmati firman. Tuhan berbelas kasihanlah kepada mereka, supaya suatu saat mereka boleh dibebaskan, dan mereka boleh menikmati firman dengan baik di dalam hidup mereka. Kami saat ini juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, yang di dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan pemilihan presiden yang baru. Kami di dalam kegentaran menghampiri Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak tahu apa dan siapa yang akan menjadi pemimpin kami yang baru. Tetapi Engkau Allah yang berdaulat, yang mengetahui segala sesuatu, bahkan Engkau yang menetapkan pemerintahan di atas bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas bangsa dan negara kami ini, karena Engkau yang paling mengerti dan paling tahu siapa yang terbaik yang akan memimpin bangsa ini. Kami di dalam keterbatasan kami hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan, agar pemilu ini boleh berjalan dengan baik, mulai saat ini hingga hari nanti pencoblosan, atau bahkan sesudahnya. Semua tahap-tahapan ini berjalan dengan baik, tertib, dan aman. Berdoa bagi KPU dan Bawaslu, berikan kepada mereka hikmat, boleh mengatur pemilihan presiden ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tetap boleh berjalan dengan jujur dan adil. Berdoa juga bagi setiap partai politik peserta pemilihan presiden, agar mereka juga mengerti dan tidak memakai cara-cara yang tidak jujur, sehingga menimbulkan kekacauan di dalam proses pemilihan ini. Kami menyerahkan Tuhan pemilu tahun depan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa pagi ini, mengingat bagi setiap jemaat-Mu GKA Elion di Rungkut ini, di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, baik kesehatan, baik perekonomian, pekerjaan, ataupun di dalam dimensi kehidupan yang lainnya. Tuhan yang juga menilik mereka satu persatu, memberkati setiap pengobatan yang mereka minum, dan juga Tuhan yang membukakan jalan terhadap kesulitan-kesulitan di dalam pekerjaan dan sebagainya, supaya mereka tetap boleh melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan yang terbaik yang Tuhan pikirkan, yang terbaik yang Tuhan tetapkan. Biarlah itu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu tunduk dan taat kepada kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah beberapa pokok doa yang kami panjatkan kepada Engkau. Tuhan mendengar, Tuhan yang menjawab di dalam waktu dan rencana sendiri. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri, mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Tiba saatnya bagi setiap kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Apa yang sudah kita terima selama 1 minggu, Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Kini saatnya kita mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan. Untuk persembahan ada 2 kantong, persembahan yang berwarna merah untuk pembelian LCD, dan jemaat juga dipersilahkan bagi yang mau menggunakan QRIS atau transfer. Terdapat nomor rekening yang tertera di bangku. Mari kita bersama-sama, kita akan pujikan Kau yang terbaik. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Cuma dipersilakan bangkit berdiri. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan,
rencana-Mu, oh Tuhan. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa persembahan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau sebagai sosok figur percontohan hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat, atas perlindungan dan penyertaan sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Dan pada hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau kesempatan pada siang hari ini kami juga boleh mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hati-Mu, dan persembahan ini boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan ini, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menggunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan keagungan nama-Nya. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Sulaiman. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup menghasilkan buah, menempel pada pohon itu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah
untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati saudara.